Nambah loket serta jam pelayanan hingga pukul 6 petang. Bagi penerima dana pensiun yang tidak dapat datang langsung ke kantor pos, PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan pengantaran dana pensiun ke rumah penerima tanpa dipungut biaya. Kami menyediakan layanan pengantaran ke rumah pensiunan, jadi kami sesuaikan waktunya, bisa sore hari kami antar ke rumah tanpa tambahan. Di kantor pos Induk Kota Semarang, pensiunan mendatangi kantor pos untuk mengambil dana pensiun. Petugas kantor pos pun dengan cepat melayani dan mempermudah pencairan dana pensiun. Sebelumnya, dana pensiun disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing penerima. Namun, mulai 1 Juli 2025, PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Taspen resmi meluncurkan layanan pengambilan dana pensiun di kantor pos terdekat. Melalui skema baru ini, penerima pensiun langsung mendapat uang tunai dari kantor pos. Tim Liputan, Kompas TV. Pak Menteri, tadi saya tanya Pak Tito, Pak Tito kasih gambaran 26% transfer daerah sama dengan Jakarta, Pak. Jakarta itu kan dia punya pajak saya puluhan triliun. Maluku dapat apa, Pak? Bapak kasih 20%, kenapa? Akhirnya kita minjam duit 1,5 triliun Pak dari SMI tahun ini Maluku. 26% yang Bapak transfer ke daerah kebutuhan kami. Aturannya Bapak transfer 60%, Pak. Karena kita kirim ke Jakarta tuh banyak. Kita punya tambang, kita punya laut segalanya. Bapak betul PIP daerah, tapi kita nggak punya duit. Kami susah, kami setengah mati, Pak. Tolong Pak, Maluku ditambah setelah ini, Pak. Kita ada pinjam, Pak, ngutang, kita ngutang. Transfer ke daerah ya? Iya. Jadi kalau kurang perusahaannya Pemda nggak bayar ke Anda gitu? Gimana, Pak? Ya memang make-nya jelek, mereka jelek ini. Ya utang ganda. Pemda tahun lalu 700 miliar. Pemda minjam 1,5, udah disetujui DPR untuk tahun 2026 harus bayar 300 miliar. Kita terima 1,2. Kita mau ngapain, Pak, di Maluku, Pak? Jadi gini. Tolong ditambah, Pak. Makasih, Pak, tolong ditambah. Oke. Saya taruh pertanyaan kira-kira ya. Kenapa uang Pemda dipotong sehingga Pemda susah? Kira-kira gitu. Mungkin dia punya proyek dengan Pemda, udah jalan belum dibayar, rugilah dia. Gini. Anggaran itu kan sudah diputus sebelum saya jadi Menteri Keuangan. Waktu saya jadi Menteri Keuangan, saya tambah 43 triliun rupiah. Saya nanya Pak Tito waktu ribut-ribut itu, setelah ribut ya, Pak Tito butuh uang berapa? Dia hitung, dia kasih ke saya 43. Ya udah, saya nggak potong, saya nggak kurangin. Ya udah 43. Jadi Anda protes ke Pak Tito nanti. Tapi begini, itu kelihatannya ada alasan kenapa uang Pemda TKD ya, transfer ke daerah dipotong dengan signifikan. Ada yang 50%, ada yang 70% katanya. Saya juga bingung apa bisa bertahan daerah. Jadi gini, rupanya di pimpinan kita ada semacam bukan kekhawatiran, sebel tuh, Pak. Karena di Pemda uangnya, ini live ya? Nggak apa-apa. Udah mati. Udah mati ya. Bebas jadi. Kalau live repot saya ngomongnya. Karena di Pemda uangnya banyak yang nggak dibelanjakan tepat sasaran, dikorupsi lah. Sehingga dari atas dipotong seperti itu. Waktu itu untuk saya juga agak aneh kenapa potongnya sebesar itu. Ada wartawan. Biar aja lah, ntar gue bisa ngomong. Bang, gue pikirin. Ini keadaan benernya seperti ini. Jadi kita pikir, ya udah. Kalau pimpinan tertinggi nggak percaya dengan daerah, ya saya bilang ke daerah, ke Pak Tito juga waktu di acara dengan pimpinan Pemda, gubernur sama itu pimpinan daerah tingkat 2 dan bupati, saya bilang kasih saya alasan untuk saya menghadap presiden dan bilang uang Pemda harus ditingkatkan. Caranya gimana? Tunjukkan 2 triwulan terakhir, triwulan sekarang dengan triwulan pertama tahun depan,
uang Anda dibelanjakan tepat sasaran dan nggak ada kasus korupsi dan dampaknya kelihatan di ekonomi. Kalau itu terjadi, maka triwulan kedua tahun depan saya akan menghadap Presiden dan bilang, Pak, kondisi sudah bagus, Pemdanya sudah disiplin, belanjanya sudah baik, nggak ada salahnya kita naikin anggarannya. Tanpa itu, saya nggak bisa bilang apa-apa. Begitu saya menghadap, pasti saya langsung getok, tok. Lo tahu uangnya mau dikemanain, gitu kira-kira. Jadi Anda kontrol Pemda Anda, bilang ke Pemda Anda belanja yang betul. Nanti akhir triwulan pertama tahun depan saya akan evaluasi seperti apa penyerapan anggaran dan bagus apa enggak. Jadi bilang ke Pemda Anda, kasih alasan ke saya untuk menghadap Presiden dan bilang Pemda layak dapat lebih. Itu mungkin. Oke, tepuk tangan. Sekarang dari asosiasi, coba tolong ini ada apa teman-teman, satu deh ke depan deh. Baja, ya udah. Baja. Sabar ya. Mike. Nah. Oke. Assalamualaikum Pak Menteri. Kami kemarin yang datang ke kantor Bea Cukai, Pak. Jadi dari Asosiasi Konstruksi Baja, kami ada 1.000 orang kemarin, Pak, dari Asosiasi Konstruksi Baja. Jadi kami meminta dan kami mendukung, Pak. Jadi di aksi damai kami adalah mendukung Bea Cukai untuk menangkap, menyetop impor baja-baja, Pak. Jadi gini Pak Menteri, yang hulunya dilindungi, tapi kami bengkelas ini produksi konstruksi baja jadi siap pasang itu tahun ini masuk 1 juta ton, Pak Menteri. Sedangkan perusahaan saya hanya butuh 20.000 untuk menghidupi 1.000 karyawan saya, Pak. Sekarang kami tinggal 70 orang dari 1.000 tukang las kami kerjakan gara-gara maraknya import konstruksi baja. Saya bilang Pak Menteri ya, konstruksi baja bukan bahan bakunya, tapi konstruksi baja siap pasang. Sekarang banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik, mal-mal yang dibangun menggunakan produk impor, konstruksi baja impor. Padahal dulunya adalah itu pekerjaan kami, Pak, para bengkel las dan tukang las dalam negeri. Jadi Pak, kami meminta kepada Pak Purbaya malah ya. Mestinya ke kementerian lain, tapi kami percaya Bapak. Hulunya adalah apa? Hilirnya adalah di Bea Cukai. Kami minta Bea Cukai lebih ketat. Mestinya produksi barang yang bisa dibikin dalam negeri, mestinya janganlah boleh masuk, Pak. Biarkanlah kami tukang las dalam negeri yang mengerjakan. Begitu Pak. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.